Kenapa ya aku nikah dengan Teti? Coba jeung Yuyun. Coret. Itu bisikan setan. Bu, kalau lihat suami harus punya nafsu enggak? Ari orang tua mah bagus, nafsu sayang. Ari barudak mah nafsu syahwat. Kasar teuing. Iya lares, ibu lares tah. Nafsu apa? Nafsu sayang. Nah, itu bahasanya santun. Tanu belah dieu. Budak ngora, ibu harus lihat suami pakai nafsu enggak? Harus, nafsu apa? Syahwat. Ya, nafsu sayang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Bapak-bapak sehat, Pak? Alhamdulillah ya. Saya tadi terpaksa menembus ini, Pak. Karena biasanya kan kaditu nggak bisa, Pak, katanya. Tertahan sama ibu-ibu di sana. Ya. Tak terasa 1 tahun kita tidak bertemu, ya. Kayak hari itu nu diseragam di mana eta? Dari mana, Bu? Apa? Yang kayas dari apa? Cilame. Kalau yang Kararoneng ya di mana? Alun-alun Cimahi. Kalau yang nggak jelas kerudungnya dari mana? Ya oke lah, ya. Ya ibu bapak, tema kita judulnya apa? Saatnya bergerak, saatnya melangkah. Begini Bu, ada nggak sih dalam kehidupan ibu sejujurnya yang sebut sajalah ibu sesali gitu? Oh banyak. Ada nggak sih dalam hidup yang Anda sesali? Sebagai manusia pasti ada ya. Bahkan ada yang bilang banyak. Karena hidup itu kadang kita salah langkah. Kalau Anda bertanya, Pak Am ada nggak dalam hidup yang Anda sesali? Ada. Yaitu langkah saya yang salah. Tapi apa yang Allah takdirkan nggak pernah saya sesali. Saya menikah dengan siapa tidak pernah saya sesali. Karena itu mah ada garis takdirnya. Nggak boleh ibu. Kaduhung nikah jeung si Pak Asep. Coba mau nikah jeung si Pak Agung meureunan ayeuna teh. Imah teh di Kota Baru Parahyangan. Da kalah kamilih jeung si Asep atuh da. Boleh enggak Anda menyesali gitu? Enggak boleh. Boleh-boleh aja gimana? Enggak boleh. Jadi menyesali, kenapa ya aku nikah dengan Asep? Kenapa aku nggak sama Agung? Coret. Itu bisikan setan. Kenapa ya aku nikah dengan Teti? Coba jeung Yuyun. Coret. Jadi ada dalam hidup yang nggak boleh Anda sesali. Anda katakan ini takdir yang Allah berikan pada saya. Jangan pernah Anda mengatakan kenapa ya ibu saya kok kayak gini. Kalau ibunya teman saya mah
Kenapa ya indung saya mah itu salah, itu salah. Aku teh meni capek ngadepin indung teh, ngadepin ibu teh. Da ibunya temen aku mah ya Allah. Anda menyesali punya ibu seperti sekarang, coret. Itu bisikan setan. Jadi dalam hidup ini ada bagian yang tidak boleh kita sesali. Karena itu merupakan takdir Allah. Emang garis takdirnya begitu. Kenapa atuh ya Allah punya anak temeni 12 Gusti ya Allah. Coba mun anak teh 3 merenan malah rudet-rudet teuing ya Allah. Ini masalahnya sudah terjadi. Ada nikah 15 tahun, anak 12. Kebayang tak? Saya ge susah ngitungna eta teh antara hamil jeung ngalahirkeun teh. Teteh hari nikah tuh sabaraha lami? 15 tahun. Putra sabaraha? 12. Saya teh bingung. Itu bagaimana itu? Antara hamil, lahir, nyusuan. Hamil, lahir, nyusuan. Hamil, lahir, nyusuan. Bu, saya lagi cerita apa, Bu? Hamil. Ada bagian dalam hidup yang tidak boleh kita sesali. Karena itu garis takdir. Anda menikah dengan siapa? Ya, suami Anda siapa? Istri Anda siapa? Istri saya siapa? Dah Bu, walaupun kita memilih seseorang, kalau nggak ada garis takdir mah nggak akan bisa. Ibu jatuh cinta sama Wawan. Istikharah, ya, ngadoa, tawaf, minta ke Allah agar dia jadi suami Anda. Kalau nggak ada garis takdir mah, ayo jeung ayeuna Joko teh. Joko kan yang Allah takdirkan. Jadi Bu, Pak, dalam hidup ini boleh nggak kita menyesali apa yang sudah melewati hidup kita? Boleh. Kalau itu kaitannya di luar takdir. Kalau itu kaitannya dengan pola hidup yang salah. Boleh ibu menyesali. Da orang teh dahar loba wae jadi badag kieu. Boleh. Boleh. Urang tehnya da keur gadis mah atuh lucu urang teh. Nah gitu, baju urang teh es. Lucu urang teh. Ayeuna teh kadang aku teh bingung ka toko teh eueuh ukuran aku teh. Tangan cukup, badan teh cukup. Badan cukup, tangan panjang teuing. Ibu menyesali karena ibu makan, bukan makan banyak, makan tidak terkontrol. Ibu menyesali, boleh? Boleh. Bu, ibu teh ketika muda boros orang teh. Suami lagi aktif, masih belum pensiun. Ibu kalau ada duit teh beli tas. Ya, beli kerudung, beli baju, nepi ka baju teh geus metet dina lomari teh. Kerudung sudah ratusan, sampai laci oge ngaplek, teu bisa dibuka, teu bisa ditutup. Selop 8 ngajajar, sepatu 10 ngajajar, jam tangan. Jadi ibu teh ketika suami penghasilannya bagus, boros. Sekarang suami ibu udah pensiun, ibu teh menyesal. Cobanya mun si bapak dulu ketika belum pensiun, saya teh rajin nabung, saya teh rajin nyimpen uang, beli emas ke, ya, ameh disimpen nabung ke. Kan ayeuna teh saya teh teu boga simpenan. Bari si bapak teh kan sudah pensiun, ibu nyesal, boleh? Karena itu mah keputusan hidup yang salah.
Ibu, cucu ibu teh, hafalannya banyak, bacaan Qur'annya bagus, ya. Ari ibu mah, wadduha wal laili idza saja, idza saja, idza saja. Ibu nyesel karena ibu baru nambah hafalan teh udah umur 63 tahun. Sementara ketika ibu umur 30 tahunan nggak ada gitu keinginan nambah hafalan, belajar Quran, nggak ada. Akhirnya ibu menyesal. Duh, coba ya waktu itu. Jadi gini Bapak Ibu, kita ini dalam hidup ada sebuah perjalanan. Dalam perjalanan itu ada yang boleh kita sesali, tapi ada yang nggak boleh kita sesali. Apa yang tidak boleh kita sesali? Apa yang Allah takdirkan. Apa yang boleh kita sesali? Langkah hidup yang salah. Ya. Nah, yang dimaksud dengan menyesal karena aku salah langkah, artinya bukan berarti kita menyesali masa lalu, tapi kita katakan nggak boleh ini terulangi lagi. Matak ibu tanya karena ibu dulu boros, tapi kan akhirnya ibu susah nanti itu teh. Ya. Tabungan tegaduh, ya. Da boros teuing baheula. Gawetan raktir dan keur artos lagi banyak uang. Matak ibu teh sekarang gini, teteh mun udah rumah tangga, mun aya uang teh tong boros. Sok nabung. Naon we kamu teh beli emas, cincin, simpen we bisi engke aya perlu. Sok nabung. Ulah gaya hidup. Sok nabung. Ya. Ada uang, sok beli rumah. Nyicil gitu naon. Tapi mamah dah rumah di kota mah sekarang mahal. Baik, di gunung oke. Nggak apa-apa. Kayak gunung jadi kota bager 20 tahun mendatang mah. Iya. Artinya apa? Ibu katakan, jangan sampai kayak mama. Mama geskolot, akhirnya mama susah. Dah salah mama. Mama teh hidupnya dulu boros. Sok teteh mau ulah boros. Nah, jadi penyesalan ini bukan untuk disesali, tapi jangan sampai terulang gitu. Teteh eta budak teh dari mulai anak-anak ajarin sok ya. Mamah teh dulu teh menyesal ketika kalian masih kecil teh ku mamah teh tidak disuruh ngapalin ayat-ayat. Kan kalau udah tua mah ngapalin Quran teh susah. Jika kamu kan sekarang kamu apal sabaraha surat 7 mah. Naon kulhu inna atana falak binas palasti. Tah eta teh mungkin salah mama. Dulu keur kamu kecil teh tidak diajarin, tidak ditekan untuk ngapalin Quran. Nah, itu yang dimaksud dalam hidup itu ada penyesalan yang harus dijadikan pelajaran. Dan ada sesuatu yang nggak boleh Anda sesali. Anda katakan, inilah yang Allah takdirkan untuk saya. Ya. Belum ke materi, ini saya lagi pengantar saja. Kebayang Bu yang saya ceritakan? Jadi dalam hidup itu ada bagian yang membuat kita menyesal. Ada yang tidak boleh kita sesali karena ada garis takdir. Nah, sekarang saya akan menganalisa mengapa manusia menyesali langkahnya. Saya bilang ini kita lagi bicara menyesali karena salah langkah, bukan menyesali takdir ya. Contoh menyesali salah langkah tadi apa? Boros. Terus aya deui tadi nu penting. Oke, berat badan ya gitu.
Anda mah rinu kitu tara disebut kita berat badan. Itu. Nah, jadi saya ingin cerita dulu penyebab salah langkah. 1. Kenapa kita salah langkah? Pertama, diperbudak hawa nafsu. Nah, itu bisa salah langkah. Jadi kenapa dalam hidup kita salah langkah? 1, diperbudak hawa nafsu. Nafsu balanja teh meuni. Wah. Mun Anda geus balanja, mun aya artos, sampai suami juga bingung, Anda teh jiga kasurupan balanja. Dibacakan ayat kursi ge nggak mempan. Falak binas ayat kursi teh temempan mun Anda mengalami kasurupan balanja. Pak pernah ngalamin istri kasurupan balanja? Oh nggak pernah ya. Berarti istri bapak mah sarolehah. Jadi ibu bapak, kenapa orang itu bisa menyesali karena salah langkah? Biasanya karena diperbudak hawa nafsu. Ada seorang teman, Kang, asli saya menyesal. Kenapa ya anak-anak tuh nggak deket sama saya? Jadi dia curhat. Anak-anak saya mah nggak ada yang deket sama saya. Gitu. Saya teh dulu kan ngikutin hawa nafsu. Jadi saya teh kalau pulang kantor bukannya cepet pulang ke rumah, nongkrong saya teh, jeung babaturan, ngobrol sana ngobrol sini. Pas balik anak-anak teh sudah pada tidur. Pagi-pagi anak-anak udah ke sekolah. Nggak kerasa Kang, anak teh ujug-ujug kuliah. Jadi mereka tuh, saya punya 3 anak, nggak ada gitu anak yang duduk ngobrol, apalagi cerita, nggak ada. Saya teh nyesel kan. Saya teh dulu ngikutin hawa nafsu. Saya teh lebih suka nongkrong dengan teman-teman. Nah itu kan dia nyesel. Kenapa? Ya diperbudak hawa nafsu. Nih adik-adik saya yang masih muda-muda. Kalau anak kita masih kecil, kudu lebih banyak seneng di rumah. Sesibuk-sibuknya cepet ke rumah. Paling tidak ada waktu untuk main sama anak, canda sama anak, ngobrol sama anak. Dah itu teh hanya sampai SD. Udah SMP mah udah mulai susah. Tah, golden age tadi, masa keemasan tadi, kalau tidak dibangun bonding, kedekatan dengan anak, lewat. Matak ayah yang ya udah, kehadiran ayah teh cuma pencari nafkah. Jadi anak teh tidak pernah, Pak, aku teh ada ini, Pak aku di kampus gini, gitu, ya. Teh ayah, Pak diem. Jadi si anak teh lebih suka ngomong ke indungna, ke ibunya. Coba. Itu karena si bapak ngikutin hawa nafsu. Dia tidak menyisihkan waktu untuk anak. Bapak kunaon sararedih gitu dah. Sararedih gitu. Bapak di belakang sararedih. Nah, makanya yang masih muda-muda jangan sampai mengulangi kesalahan hal itu. Gitu, ya. Jadi kenapa kita menyesal? Nah, diperbudak hawa nafsu. Ya. Ada orang yang menyesal. Duh, saya teh udah nggak pernah bisa datang ke majelis taklim. Kenapa? Dah waktu sehat, bukannya sering datang ke majelis taklim. Waktu sehat itu apa? Nonton drama Korea, ya. Jadi diajak ngaos teteh ngaos mangga tipayun. Teteh ngaos mangga engke nyusul. Jadi tiap diajak ngaji mangga tipayun. Mangga engke nyusul. Ari tos udur, tos ngagoler, nggak bisa apa-apa.
Dulunya padahal saya teh sering diajak ke pangaosan. Sekarang mah nggak bisa, nyesel karena dulu ngikutin hawa nafsu. Gitu loh. Aya teh di dieu sok mangga ti payun. Engke nyusul insyaallah. Aya. Jangan diperbudak hawa nafsu bisi nyesel. Buka surat Al-Jathiyah ayat 23. Surat Al-Jathiyah, surat ke-45 ayat 23. Surat Al-Jathiyah. Surat 45, Bu. Ayat 23. Sudah ditemukan? Coba perhatikan. Afaro'aita manittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi gishawa famay yahdihi min ba'dillahi afala tadhakkarun. Ditemukan, Bu? Al-Jasiyah 23. Karena saya lihat di sini ada yang masih berkutat di daftar isi. Aku mau udah bacain ayatnya, masih berkutat di daftar isi. Bari muka Quran teh diletakkan. Surat 45 ayat 23. Afaro'aita, pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya? Kamu pernah lihat nggak orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya? Jadi dorongan buruk itu diikuti. Kalau sudah terus-terusan kita ngikutin hawa nafsu, Allah membiarkan dia itu sesat. Sehingga tertutuplah, terkuncilah pendengarannya. Ya, hatinya. Kalau sudah begitu, siapa yang bisa memberikan petunjuk? Jadi gini, Bu, kalau orang ngikutin hawa nafsu, suatu saat dia akan menyesal. Ya. Makanya ada orang yang akhirnya dia menyesal karena oh iya, aku teh memperturutkan hawa nafsu. Satu itu ya. Jadi langkah kita ini jangan salah. Kenapa langkah kita ini salah? Karena diperbudak oleh hawa nafsu. Bu, kalau disebut hawa nafsu itu artinya dorongan buruk. Karena kalau cuma nafsu itu netral. Kalau ibu lihat makanan harus nafsu enggak? Kalau lihat makanan, Bapak kalau istri masak, Bapak harus punya nafsu enggak? Punya nafsu makan. Jadi bapak teh kudu kelihatan, ya Allah mama, ini enak gini, enggak nikmat sekali. Istri bapak seneng enggak? Karena bapak punya nafsu makan. Coba, pasti istri tersinggung kalau lihat makanan. Ayah makan, teu nafsu naon iya sih makanan teh ucing ge tang tu daek. Nah, jadi kalau disebut nafsu itu teh netral. Nafsu makan kudu punya. Ya. Bu, kalau lihat suami harus punya nafsu enggak? Bu, kalau lihat suami harus punya nafsu enggak? Nafsu apa? Apa? Oh nyata. Ari orang tua mah bagus, nafsu sayang. Ari barudak mah nafsu syahwat. Kasar teuing. Iya lares, ibu lares tah. Nafsu apa? Nafsu sayang. Nah, itu bahasanya santun. Tanu belah dieu. Budak ngora
Ibu harus lihat suami pakai nafsu enggak? Harus. Nafsu apa? Syahwat. Ya, nafsu sayang. Ya kan? Nah gitu. Jadi nafsu itu netral. Tapi kalau disebut hawa nafsu, jelek itu. Lihat salaki asah yang nampiling. Itu hawa nafsu. Lihat salaki asah yang nampiling, yang nyarekan, yang ngawawecek, yang capek. Itu namanya hawa nafsu. Nggak boleh. Tapi kalau lihat suaminya sayang, ya kan gitu, ingin melindungi. Nafsu sayang. Nu cek barudak di dieu tah nafsu syahwat. Nafsu syahwat mah kasar teuing eta teh. Tapi memang bener sih kan gitu. Tapi memang kasar teuing. Jangan sampai Pak ari ningali istri eueuh nafsu, ari ningali istri batul nafsu. Nah, kade Pak, hati-hati. Ningali istri teh orang mah teu nafsu. Ningali istri batur, harot, nggak boleh itu. Itu namanya apa? Hawa nafsu. Jadi beda antara nafsu dan hawa nafsu. Hawa nafsu mah negatif. Kalau nafsu mah netral. Ya, nafsu makan, ya, nafsu sayang gitu. Nafsu kaya, boleh nggak Pak punya nafsu kaya? Boleh. Bagaimana Bapak dagang sungguh-sungguh, Adi tidak punya nafsu kaya mah? Saya ingin jadi orang kaya. Anda dagang, Anda jualan. Kenapa Pak? Sampai punya nafsu kaya? Karena salapan jalma anu asup surga itu adalah orang kaya. Orang biasanya cuma Bilal saja. Bu, Abdurrahman bin Auf tuh kaya. Sa'ad bin Abi Waqqas tuh kayak itu orang-orang yang disinyalir masuk surga. Sa'ad bin Abi Waqqas mah ketika sakit Nabi nengok. Apa coba? Ya Rasulullah, harta saya teh banyak pisan ya Rasulullah. Saya mau sedekahkan semuanya untuk agama. Kata Nabi, hari anak-anakmu? Ya Rasulullah, anak-anak saya sudah kaya semua. Saya sudah kasih semua. Ini saya masih banyak hartanya. Ini ahli surga loh Pak. Ya. Apa kata Nabi? Kamu meninggalkan anak-anak yang kaya lebih bagus daripada meninggalkan anak yang miskin. Kalau mau wasiat harta, ats-tsuluts katsir. Udah aja, sepertiganya saja. Nggak usah seluruhnya. Sisanya untuk anak-anak kamu. Nah, gitu. Berarti calon ahli surga Abdurrahman, siapa tadi? Sa'ad bin Abi Waqqas, dia punya nafsu harta nggak? Punya nafsu harta nggak? Punya, mana mungkin dia itu cari duit abis-abisan. Ari tidak punya nafsu harta mah. Ibu bade meser, ibu mah teu butuh duit ka ditu we. Misalnya ibu buka warung. Ibu buka warung, ada orang yang datang, ibu meser beas 3 karung. Ibu mah teu butuh duit, wih deui. Berarti dia tidak punya nafsu apa? Nafsu harta. Tapi ibu teh tos ek tutup Bu. Ada orang, Bu, ada beras nggak? Saya butuh 3 karung. Aya. Dibuka deui warung teh aya. Kenapa? Karena ibu nafsu harta. Itu nafsu yang benar. Gitu. Jadi yang harus kita kendalikan apa? Hawa nafsu. Kalau nafsu harus diasah dalam kebaikan. Gitu. Jelas Bu? Jadi ibu lihat suami punya nafsu enggak? Oke lah, cuma ibunya itu. 2. Yang sering kali membuat kita ini salah langkah dan akhirnya menyesal dalam hidup. Yang kedua apa? Terlalu cinta dunia. Ada kata apa? Terlalu. Itu penting saudara-saudara. Terlalu. Jadi yang tidak boleh itu apa? Terlalu. Ya. Jadi cinta dunia itu boleh. Yang tidak boleh itu terlalu. Sampai akhirnya kita diperbudak oleh dunia. Hari olahraga bagus enggak Bu?
Tapi kalau terlalu suka olahraga, maka itu akan terjadi yang namanya overtraining. Apa Bu? Ibu senang-senang, bagus, tapi terlalu. Jam 7, Zumba, wah. Ada kelas berikutnya, 6:30, salsa, gutak-gitak, kan gitu. 6:30, ya. Jam 10 aerobik, wah aerobik, gitu. Nepi ka jam 2, ya. Tiap hari. Maka badan ibu bukan sehat. Ibu namanya akan mengalami overtraining. Olahraga yang berlebihan. Itu tidak bagus. Jadi olahraga teh bagus. Kalau terlalu jadi nggak bagus. Ya. Telur bagus untuk kesehatan. Bagus. Tapi kalau sehari 1 kilo, pagi telur opat, siang opat, malam opat, maka yang terjadi adalah bisul dan jerawat serta kolesterol. Nah, Bu, jadi apapun terlalu mah nggak bagus. Walaupun sesuatu itu bagus, kalau terlalu itu menjadi nggak bagus. Ibu datang ke masjid, ke majelis taklim, bagus nggak? Kalau terlalu nggak bagus. Pagi-pagi ba'da subuh tos ngaos ke Masjid Al-Hijrah. Atuh suami teh, da ibu teh sempat sarapan, beli bubur. Hari ibu ke mana? Nuju ngaos. Ibu di Masjid Al-Hijrah lompat ke Masjid Al-Irsyad. Ibu teh masak deui. Di Masjid Al-Irsyad, ibu lompat ke Masjid Istiqomah. Di Masjid Istiqomah, ibu lompat ke Masjid Salman. Di Masjid Salman, ibu loncat deui ke Masjid Agung. Jadi di jam 5, uih jam 10 wengi. 5 majelis taklim Anda datangi. Suami teka urus. Pagi beli bubur, siang beli lotek, malam beli mie tek-tek. Tiap ditanya, ibu ke mana? Nuju ngaos. Bapak ibu ke mana? Nuju ngaos. Maka ngaos majelis taklim yang bagus menjadi jelek karena terlalu. Jadi segala sesuatu itu kudu proporsional. Bu, zaman Rasul ada orang yang dimarahi Nabi. Terlalu rajin ibadah sampai melupakan dirinya dan keluarganya. Ya Rasulullah, saya mah malamnya enggak pernah bobo ya Rasulullah. Begadang saya tahajud. Dan saya kan ingin bareng dengan engkau di surga. Siang ya Rasulullah, saya emang gak pernah berbuka. Puasa tiap hari saya. Terus ya Rasulullah, saya mah udah gak pernah nyentuh perempuan. Gak ganggu ibadah maneh nama ya Rasulullah. Jadi dia ahli apa? Dia ahli apa? Ahli ibadah. Malam begadang untuk tahajud. Siang puasa. Istri nggak pernah disentuh, nggak pernah diajak ngobrol, nggak pernah didekati kadi itu. Ayah ibadah. Apakah Rasulullah mendengar cerita itu senang? Nabi nadanya tinggi. Kata Nabi, aku orang yang lebih takwa dari kamu. Malam aku ada tidur. Aku gak pernah begadang. Siang aku gak pernah puasa tiap hari. Kalau kamu mau maksimal, saum Daud lah. Saum sehari, buka sehari, saum sehari, buka sehari. Dan aku atazawwajun nisa. Aku biasa memperlakukan istri dengan baik. Aku menikah dengan perempuan.
Jadi ternyata Nabi marah kepada orang yang dengar, aku lagi cerita terlalu. Walaupun dia itu niatnya ibadah. Mama, aku harus bayar uang kuliah. Duit mama teh keur kurban. Bu, anak ibu ditagih-tagih ku kampus sampai tidak bisa ikut ujian karena can mayar uang kuliah. Uang ibu ada, tapi ibu memprioritaskan kurban. Itu namanya apa? Terlalu. Padahal yang paling wajib bagi kita mayar sakola anak. Mun aya sisa sok kurban, teu aya sisa tos teu kudu kurban. Da kurban mah kata Nabi, man kana lahu sa'ah, untuk orang yang punya keleluasaan harta. Paan, naon Bu? Gede namut artos. Sabaraha? 25 juta. Kangen naon Bu? Kangen sakola putra. Hoyong umroh Ibu. Mun dia pinjam uang ke saya 25 juta. Mohon Pak Aam, iya pun anak teh alhamdulillah ditampi sakola di Jepang. Tapi angkatna teh pergi teh tiketnya kudu saya beli. Saya teh nggak ada uang. Dia bahkan tidak perlu minjam, aku kasih dia. Bohong-bohong. Iya. Nah, Anda. Saya bilang, Ibu kangen naon? Iya pun anak tes kangen beasiswa, tapi pergi nama kudu biaya sendiri. Saya teh butuh uang Ustad 25 juta. Oh, sok. Iraha Ustad nggak uihkeun, teh kudu diuihkeun. Tah, orang seudon mah bohong. Di belah dia ya aya tah. Bohong. Biarin saya. Saya akan keluarkan itu. Tapi kalau gimana? Untuk apa Bu? Abdi tuh mau umroh. Nggak akan saya kasih. Umroh mah tong pinjem kaditu kadieu. Umroh mah nabung. Atau umroh mah diberi oleh hadiah. Saur mantu teh, Mama umroh we sareng Ustad Aam. Kan travelnya saya pisan Ustad Aam mah. Ya. Banyak teman-teman aku pakai travel percik tour tuh ya Allah puasnya luar biasa. Sok Mama angkat ku AA dibayarin boleh. Ari pinjem kaditu kadieu aya 25 temen seorang 1 juta. Untuknya umroh itu teh salah nggak boleh memaksakan. Saya lagi cerita apa? Apapun terlalu mah nggak bagus. Apalagi ini terlalu cinta. Jadi kita menjalani hidup itu kudu seimbang, nggak boleh terlalu. Buka surat Al-Qasas, ya, surat Al-Qasas, surat ke-28 ayat 77, ya, surat ke-28 ayat 77. Sudah ditemukan? Jadi kenapa orang itu menyesal? 1 karena diperbudak hawa nafsu, 2 karena terlalu cinta dunia. Padahal kita dalam hidup ini disuruh hidup berkeseimbangan. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah. Al-Qasas 77 sudah ditemukan Bu? Wabtaghi fima ataqallahu dar. Carilah pahala akhirat dengan apa yang Allah titipkan. Apa yang Allah anugerahkan kepadamu. Wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi jangan kamu lupakan bagianmu di dunia. Contoh, tahajud. Nggak usah melupakan bagianmu di dunia. Apa bagian kita di dunia? Tidur. Tidur itu kan bagian hak kita kan. Kalau ibu nggak tidur capek nggak?
lelah, lama-lama bisa sakit. Berarti itu hak kita tidur. Ya, gunakan apa yang Allah berikan untuk akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi kamu tidak perlu melupakan bagianmu di dunia. Gitu. Bagian di dunia malam ada tidur. Makanya Nabi ada tidur, ada tahajud. Makanya please lah. Saya lihat di sini ada yang nggak pernah tidur karena tahajud. Saya lihat ya, ada 3, 6, 8, 12, 22. Nah, iya aya 22 orang malamna sok begadang tahajud terus. Please, engke mah aya tidur, aya tahajud. Di sini ada orang yang puasa tiap hari, jangan. Ada bagianmu di dunia, ada saat kamu berbuka, gitu. Jelas, Bu? Nah, jadi kenapa kita menyesali langkah kita? Satu, karena diperbudak. 2, nah, di ayat ini ada lanjutan. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baik kamu kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik pada dirimu. Jadi makin Allah banyak kebaikan pada kita, maka kita kudu semakin apa? Harus semakin baik kepada orang lain. Jadi Bu, kalau ibu merasa harta ibu gampang, ibu banyak berbagi. Kalau ibu merasa ibu mah mendapatkan ilmu teh asa gampang, ajarin orang lain. Ya. Setiap orang itu beda-beda. Ada yang diberi kemudahan ilmu, ada yang diberi kemudahan harta, ada yang diberi kemudahan berdoa. Kalau saya tidak bisa nolong orang dengan tenaga saya, dengan ilmu saya, dengan harta saya, minimal saya ngedoa. Gitu. Jadi yang membuat kita menyesal satu, lupa lagi juga nggak apa-apa. 2, 3 yang membuat langkah kita itu akan jadi penyesalan. Rakus popularitas. Apa Bu? Di segala teh di posting gitu tuh. Rakus popularitas Bu. Jadi senang populer teh gitu ya. Rakus popularitas Bu maksudnya tahu ya. Rakus popularitas. Jadi apapun ingin populer, terus senang kalau dipuji teh, ya. Tadi malam tahajud dipoto strek sajadah teh. Diposting. Alhamdulillah. Hamba bersyukur tadi malam bisa tahajud. Sungguh karunia Engkau ya Allah begitu besar terhadap kami. Diposting. Tangke teman-teman teh, Masya Allah tabarakallah, Masya Allah tabarakallah, Masya Allah tabarakallah. Teteh lope 5 teteh. Terus Anda teh seneng, happy. Berarti Anda apa? Rakus popularitas. Sekalinya tidak ada yang komen, kamarana nih no komen. Meni aku teh ditonton ngan ku barudak we tiluan. Nah, Bu, hati-hati orang yang rakus popularitas itu nanti di akhirat dia menyesal karena amal-amalnya itu haba'an manturo. Habis seperti debu yang nempel di batu kena hujan. Habis. Teteh dari mana? Tos nengok mertua. Kan mertua aku teh geringannya. Kan segala aku. Ka dokter ku aku. Duitnya ti aku. Beresna ti aku. Ari teteh sok di ditu. Kan aya pembantu. Aku nu mayar dari mana? Ku temen teh dipeluk. Teteh tabarokallah, Masya Allah. Teteh meni solehah gitu. Apa katanya? Nggak seberapa. Ayat teh di dia nu kitu.
Enggak ada. Enggak ada. Entong lebar kete di akhirat teh hancur tak amal teh. Kete Anda teh menyesal. Ya Allah, kenapa gitu. Kade loh Bu, Anda lagi duduk sama teman di pengajian nunggu Ustadz Am datang. Hari kamu sok bikin sarapan ke suami, nyanya atuh. Hari kamu nyanya. Ngan lalaki mah tara nganuhunkeun nya. Heuh tara. Nikah atau sabar alami 18 tahun. Aku 24 tahun, salaki sugan kieu mah nuhunnya nasi gorengna raos encan aing ngasa umur kieu. Isami. Isami abdi ge kitu, lalaki mah kabeh kitu. Heeh, egois lalaki mah. Ieu teh nunggu Ustad Aam ceramah eta teh. Pas saya datang, si Ustad ge pasti kitu da lalaki atuh. Atuh urang ge keuna. Bu, Pak, jadi yang akan menjadi penyesalan tuh rakus popularitas. Hati-hati loh Bu. Kalau kita udah berbuat baik Pak, lupakan saja. Tapi begitu berbuat salah, kudu ingat terus. Ya Allah ampuni hamba sudah berbuat salah ini. Ya Allah ampuni hamba sudah berbuat salah ini. Tapi udah berbuat baik, udah lupakan saja. Udah lupakan. Ya. Nah, Anda mah kalau sudah berbuat baik kadang mancing-mancing. Ari teteh sok masihan ka anak yatim. Nyamun aya artos masihan muntah. Ih abdi mah rutin. Jadi sabener nama dia nanya itu untuk pamer. Ari teteh osok menyantuni anak yatim. Nya abdi mah kumaha upami aya rezeki nya nyantuni. Kan saya teh punya keponakan yang juga yatim. Ya udah kondisi ekonomi saya begini ya saya mah semampunya. Teteh ya. Ayat 13 anak yatim. Urang teh ulah lebar. Bu, jadi kadenya bisa jadi nyesel. Ya, bisa jadi nyesel. Teh, ari teteh dihijab mulai kapan? Ih, saya mah dulunya timimite balik nepi ka anak saya 3, saya mah jahiliyah. Baru ayeuna we berhijab teh saya mah. Ketika anak saya masuk SMP, anak saya teh ngomong gini, "Mama, nah mama teh dihijab. Da guru-guru aku mah semua dihijab. Aku teh tersentuh sampai anak aku bilang gini, "Ah, aku mah mau berhijab mah." Nah, itu saya teh mau mulai berhijab. Saya mah tersentuh ku budak. Cek nu nanya teh. Oh, gitu. Abdi mah di playgroup. Abdi di playgroup. Di playgroup aku mah udah berhijab. Jadi aku mah tidak mengalami masa jahiliyah. Oh teteh mah mengalami jahiliyah? Ya Allah. Taubat ah teteh. Bu, yang saya ceritakan ini mungkin enggak kejadian ayah jalmi nu kitu? Mungkin. Matak hati-hati. Ya. Hati-hati. Jangan rakus dengan popularitas. Tak Anda teh kita dipuji. Ya Allah teteh. Teteh mah dapat hidayah Allah dari playgroupnya. Teteh mah dari playgroup. Jadi teteh mah tidak mengalami jahiliyah. Teteh ya Allah. Terus Anda dipuji. Anda teh seneng. Bangga. Tahu gak? Itu jadi penyesalan nanti. Di akhirat. Hati-hati lah. Nah. Naon cara dicingkir. Lagi merenung ya. Iya, alhamdulillah kalau insaf masuk istighfar ke Allah, kan gitu. Jadi jangan sampai langkah kita itu malah langkah kebaikan kita itu jadi penyesalan karena kita ini rakus popularitas. Ayo numuji seneng ya. Mataklah Bu, sebenarnya kita teh tidak ini HP itu bikin kadang-kadang ngancurin amal kita juga. Bu kalau ibu gini, ibu diposting nih, cetrek, ya teman-teman kita ada pengajian loh di Masjid Al Irsyad, ya nanti datang, dari mana-mana datang loh, boleh nggak? Tujuannya naon? Ngajak, yang salah adalah sorangan dia, yuk jamaah, trek, ya gitu.
Terima kasih ya Allah, Engkau membimbing hamba dengan hidayahmu ya Allah, bisa hadir di majelis taklim. Semoga orang-orang yang tersesat oleh Allah diberi hidayah. Saya teh curiga di dia ayah nu kitu teh ya Allah. Bu, ini dijelaskan di surat Al-Baqarah 264 ya. Di surat apa? Al-Baqarah surat kedua, sok dibuka 264 ya. Ya ayyuhalladzina amanu, ada Bu? La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas wa la yu'minu billahi wal yaumil akhir famathaluhu kamathali safwanin 'alaihi turabun fa asabahu wabil fatarakahu solda la yaqdiruna 'ala syai'im mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Nah, jangan sampai kita ini menyesal karena kita terlalu rakus dengan jiwa pamer. Hei orang beriman, jangan kamu rusak sedekahmu. Jangan kamu rusak amal solehmu. Jangan kamu rusak amal kebaikanmu dengan menyebut-nyebutnya atau menyakiti perasaan orang yang menerimanya. Seperti orang yang menginfakkan hartanya dengan memamerkan kepada manusia dan ia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Perumpamaannya seperti batu licin yang di atasnya ada debu. Debu itu diumpamakan sebagai apa? Amalan. Amal. Jadi kalau saya beramal, pamer, saya seneng, orang ngasih pujian sama saya gitu kan. Nah itu amal saya itu seperti batu yang nempel di batu. Begitu saya senang orang muji saya atau sengaja saya memamerkannya, fa'asobahu wabil, ditimpa hujan lebat, maka batu itu licin bersih, amalnya habis. Nah katanya di akhirat tuh ada orang-orang yang menyesal, dia teh asal di dunia teh banyak amal, tapi kenapa habis? Yaitu karena rakus dengan jiwa pamer, gitu, ya. Mata kudu waspada. Yang keberapa sekarang? Jadi saya lagi cerita apa? Saya lagi cerita apa? Langkah yang salah. Langkah yang menyebabkan kita menyesal. 1, diperbudak hawa nafsu. 2, terlalu. 3, rakus dengan popularitas. 4, yang bikin kita nyesel itu langkah yang kemudian nanti akan membuat kita nyesel, meremehkan dosa, menyepelekan dosa, ya. Apa Bu? Menyepelekan dosa, ya. Menyepelekan dosa. Bu, kalau orang sudah nyepelekan dosa, itu pasti dia akan menyesal. Karena disangkanya itu teh apa ya? Ya disepelekan. Kamu dosa sih ngomongin batur. Berakan ingin ngomongin batur mun maehan ta. Jadi anda teh keur ngomongkeun baturnya lagi ngagosip. Teteh tong ngagosip sia dosa. Bira cuma ngegosip Kalau membunuh ta baru dosa. Cuma ngagosip. Tepira ya tepira ya setengah jam ngagosipkeun wiwi, nanti setengah jam ngagosipkeun Tita, nanti setengah jam ngagosipkeun Reni ya, nanti setengah jam ngagosipkeun Yeti ya. Nanti setengah jam ngagosipkeun sebut ngaran babaturan Anda. Jadi maksud saya apa?
Jangan bilang pira oge cuma, nggak boleh. Itu teh bikin kita nyesel. Ya, kata Nabi, orang yang imannya kurang lihat dosa itu seperti ini kata Nabi, seperti apa? Lalat yang nging. Jadi dianggap sepele. Tapi orang beriman lihat dosa itu seperti berdiri di pinggir jurang. Takut gitu lihat dosa. Ya. Jadi Bu, katanya orang beriman mah lihat dosa itu seperti Anda berdiri di pinggir jurang. Ya. Kata orang Sunda mah sok lewang, takut gitu kan. Tapi kalau orang yang imannya kurang, lihat dosa teh cuma seperti lihat lalat begitu. Tahu lalat teh kotor, tapi tepira itu lalat. Tapi bagi orang beriman, lihat dosa tuh seperti dia berdiri di bawah di atas jurang. Jadi dia ngeri gitu. Jadi mun aya nu keur ngagosip teh deg-degan, ya Allah. Ya teman aku ngagosip ya Allah. Nah, mun kitu gimana, Bu? Temannya lagi ngagosip. Anda tuh ya Allah, ini gosip. Apa yang harus Anda lakukan? Apa? Nah, wahjurhum hajran jamila. Tinggalkan dengan cara yang baik, ya. Kamana teh? Punten sakedar ke dia. Kamana we ka toilet, kamana. Pas kadinya teh masih kene, teh acan. Kamana teh? Sakedar terus. Masih kene. Itu kalau Anda nggak kuat untuk menahan. Kalau Anda kuat untuk menahan, aduh teteh puntennya saya teh bukan sok suci, tapi jangan sampai pertemanan kita itu dirusak dengan ngagosip ya. Kalau Anda berani, kalau nggak berani, wahjurhum hajran jamila, tinggalkan dengan baik. Gitu. Kenapa? Anda lihatnya tuh seperti di pinggir jurang, gitu ngeri gitu, ya. Nah gitu. Jadi akan menyesal ketika dosa itu disepelekan. Karena dia akan bertambah dan akhirnya akan mencelakakan kita. Makanya Allah sangat menghargai orang yang selalu meninggalkan dosa sekecil apapun, dia berusaha meninggalkannya. Karena dia takut itu akan menjerumuskan pada keburukan. Anda lihat di surat An-Nisa ayat 31. An-Nisa ayat 31. Sudah ditemukan? Intajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar dan dosa-dosa yang terlarang, dosa besar atau dosa kecil, kamu jauhi, kamu ngeri lihat dosa itu, Allah akan hapuskan kesalahan-kesalahanmu dan kami akan masukkan kamu ke dalam surga. Jadi siapa yang oleh Allah akan diampuni itu? Orang yang menjauhi dan takut terjerumus dosa. Nah, orang yang meremehkan dosa itu dia akan merasakan penyesalan, baik penyesalan dunia atau akhir. Jadi kita jangan salah langkah. Jadi yang membuat langkah kita salah dalam kehidupan itu dan bahkan kemudian akhirnya menyesal, satu, diperbudak kawan. Anda mah kalau ditanya teh satu, jadi Anda mah tong ditanya, satu, diperbudak Hawa, dua, tiga, empat, menyepelekan dosa. Bu, saya break dulu ya. Saya teh pas ningali teh, udah sajam saya teh ngomong. Nggak kerasa, Anda nggak kerasa, aku mah kerasa. Saya break dulu sekitar 10 menit aja ya gitu. Siapa tahu ayah gorengan. Teketan heureuy ibu-ibu. Oke ya.
Oke. Ibu bapak, tadi saya katakan bahwa ada beberapa hal dalam kehidupan itu yang membuat kita menyesal. Ada sesuatu yang tidak boleh kita sesali. Karena itu takdir Allah. Kita nikah dengan siapa? Orang tua kita siapa? Anak kita seperti apa? Awas, nggak boleh gini. Aku tuh nyesel ya punya anak cowok kayak begini. Itu nggak boleh. Jadi kalau ibu diuji oleh anak yang tidak soleh, jangan bilang nyesel ya punya anak laki, punya anak perempuan. Nggak boleh. Karena Anda diberi anak laki, diberi anak perempuan, itu garis takdir Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun mau gini, ya Allah beri hamba kesabaran, ketabahan, agar anak-anak hamba itu soleh. Beri hamba kesabaran untuk menghadapi anak yang tidak ditolong, dikejebur, coba ditolong. Anak-anak apa orang dewasa? Dilaraskan hawatas. Ya, tos. Kita lanjut ya. Kita lanjut, oke. Mudah-mudahan tidak apa-apa, ya. Ya ibu bapak. Nah, jadi ada dalam hidup yang tidak boleh kita sesali, kita terima. Ada saat dimana menyesal itu terjadi ya karena ulah kita. Apa penyebab kita menyesal? 4 tadi, 4. 1 2 3 4. Nah, ya. Oke. Nah, sekarang saya ingin cerita bagaimana caranya supaya kita tidak menyesal. Oke. Sebelum itu saya kasih ilustrasi. Kalau ibu mau melangkah, mau pergi, mau menuju ke satu tujuan, maka supaya tidak menyesal, ibu harus bagaimana? Apa? Ya, betul. Ibu harus punya persiapan bagus. Persiapan yang paling utama, ibu harus tahu mau pergi kemana. Maka dengan itu ibu mempersiapkan diri. Kalau ibu mau ke gunung, mau hiking, mau piknik di puncak gunung, maka persiapannya beda dengan ibu mau ke majelis taklim. Maknya kadio mau rangsel, mau panci, bawa apa lagi? Teko, tekudu. Teteh balik ke mana? Ke Al-Irsyad. Bawa iya nanti ransel. Naon eta? Bade ngaliwet, bade gogorengan. Jadi Anda salah persiapan. Jadi ketika kita mau melangkah kemana, pastikan tujuan kita kudu jelas. Begitu tujuan kita jelas, Anda baru mempersiapkan. Mau umroh di musim sekarang. Ini musim dingin. Ibu yang tidak kuat dingin, kedahnya nak jaket. Kedah punya long john. Apa itu long john? Terang. Long john tuh kaos yang nempel di kulit kita, tapi itu bikin anget. Tapi tekan ipis bu, nempel. Jadi walaupun ibu bajunya gini, sebenarnya ibu pakai long john. Jadi ibu tetiris, daleman, tapi memang khusus untuk musim dingin. Saya waktu umroh kemarin, tara pakai jaket saya pak. Pak ama menikiatan. Dalam hati nggak tahu dia. Aku pakai baju musim dingin.
Tapi untuk jaket badagio melendung henteu. Matak saya kemarin waktu umroh jam berapapun keluar masjid pakai baju takwa, pakai begini aja. Aya jamaah gini, Pak Ama menikiatannya abdi wae di Pangalengan menitiris. Saya bilang dalam hati, nah Long John tuh gitu kan, tuh atuh. Jadi maksudnya ketika saya umroh di bulan Desember, saya bawa itu. Tapi nanti saya haji, yakin itu nggak akan dibawa. Karena ketika haji nanti musim panas. Maka saya akan bawa baju-baju yang sekiranya dingin dan menyerap keringat. Kenapa? Karena saya di sana kalau haji nanti musim panas. Jadi ketika kita ingin, kalau kita nggak mau nyesal, tentukan target dan persiapkan. Ya, kabayang tuh haji nanti di musim panas bawa jaket mukano anu tuh. Nyesel, udah mah gede, teu dipake, berat. Nah, kenapa? Anda tahu tapi persiapannya salah. Jadi kalau kita tidak mau menyesal, tentukan dulu arah perjalanan kita kemana, siapkan menuju perjalanan itu. Dari perjalanan hidup kita kemana? Saya nggak nanya Anda pulang ke Banjaran, Bu. Jadi gini, ada perjalanan hidupnya kemana? Wih, ke Banjaran. Aku nggak nanya itu, Bu. Saya dan kita semua itu menuju satu tujuan. Ya, tujuan kita mah satu. Saya dan Anda semua, bahkan ada di antara teman-teman kita yang pernah duduk di sini, berpulang kepada Allah. Makanya kalau ada yang meninggal, apa ucapan kita? Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Milik Allah dan kembali pulang kepada Allah. Jadi akhirnya saya, Bapak, Ibu semua, tujuan akhir mah berpulang kepada Allah. Karena kita ini berpulang kepada Allah supaya tidak menyesal, maka kita kudu punya persiapan-persiapan itu. Saya tadi katakan umroh di bulan Desember persiapannya beda dengan umroh di bulan Juni. Juli itu udah musim panas, beda persiapannya. Persiapan pergi ke gunung beda persiapannya dengan pergi ke majelis taklim di sini. Nah, jadi jangan salah persiapan. Pertama kita harus menentukan dulu arah kita ini kemana. Tujuan kita ini kemana? Pulang kepada Allah. Bu, kalau pulang kepada Allah itu kita kan harus tersenyum. Kayak gini deh, Ibu kalau pulang ke rumah, Ibu senyum. Nah, Mama suraseri, ya Alhamdulillah ya, kan gitu kan? Ya Allah, Mama teh meni seneng banget ya Allah, kan gitu. Ya, iya mah pulang, kunaon baut, teu kudu nanya, baut apa sih? No. Bu, orang pulang itu aya nu sumringah, ya, ayah, meni sumringah. Iya Mama, Alhamdulillah ayah teh kepilih menjadi karyawan terbaik berkat doa Mama. Terus ayah teh dapat hadiah umroh dengan Mama. Kan perusahaan tuh kan cari travel terbaik. Iya Alhamdulillah dengan percikan iman. Alhamdulillah dengan percikan iman. Jadi Bu, artinya apa? Orang pulang itu ada yang sumringah, senang, bahagia. Tapi ada juga ya dengan kebalikan dari sumringah itu apa? Kurawed hasem, saudara-saudara. Dengan apa? Kurawed hasem. Itu susah cari bahasa Indonesianya. Kurawed hasem, saudara-saudara ya. Apa kurawed hasemnya bahasa Indonesianya? Nah, jadi saya
ibu, bapak, pengenlah ketika pulang kepada Allah itu kita sumringah, tersenyum, happy, seneng ya. Biarlah orang hidup memenangisi kita. Jadi gini Pak Bu, kata ahli hikmah, usahakan kamu mati itu kebalikan dari lahir. Usahakan mati itu kebalikannya dari begitu kita lahir Pak, brol. Gimana? Wah, nangis. Nggak ada yang brol. Nggak ada. Pasti siun atuh. Brol. Jadi begitu. Brol apa? Nangis. Orang sekitar kakeknya tersenyum, neneknya tersenyum, ayahnya tersenyum, ibu bahkan masih bersimbah darah, begitu disodorin bayinya itu hilang seolah-olah rasa sakit. Apalagi kata bidan atau kata dokternya, Bu, tingali meni lucu kieu. Padahal tuh lucu-lucu teuing. Tapi biasanya gitu. Kadang dokter sama bidan teh sok rada bohong juga dia teh. Kadang-kadang suka jadi pendusta. Tapi untuk kebaikan, Ibu, tingali ieu putra meni geulis Ibu. Padahal biasa aja tuh geulis-geulis. Ya Allah, itu apa coba? Saat kita lahir tuh kita nangis. Orang sekitar kita tersenyum. Usahakan kalau kita meninggal, biar kita yang tersenyum. Orang-orang menangisi kita. Kalau ibu solehah Bu, ibu meninggal, anak ibu mengatakan, mamah tuh orang soleh. Kata tetangga nanti, aduh teteh mah orang soleh gitu ya. Kata ipar teh, ya Allah teteh tersangka, teteh mayunan, ya Allah teteh sakitu solehna ya Allah gitu. Ya, anak menangisi, mantu menangisi, suami juga bersedih, tetangga saja ikut bersedih, bahkan teman-temannya saja berlinang air mata, tapi Anda tersenyum. Jangan sampai pupus, alhamdulillah. Nah, jangan sampai. Alhamdulillah gitu. Bu, ada berita kan di salah satu terminal ada orang yang dibacok Bu oleh temennya pas tahun baru. Apa coba cek nu pedagang di dina, alhamdulillah pae syukur. Tahu nggak tukang dagang anu ada di sekitar terminal itu begitu tahu orang tadi dibacok oleh temennya di saat tahun baru dasugan enu sedih, syukur alhamdulillah. Bu, nauzubillah kan kalau gitu. Nah jadi kita ini jangan salah langkah. Jangan sampai 4 hal itu terjadi pada diri kita. Sebab kita pulang kudu tersenyum. Harus tersenyum Bu pulang teh. Kitanya. Biar orang hidup menangis. Buka surat Fussilat. Surat Fussilat. Fussilat. Surat Fussilat surat 41 ya. Sudah ditemukan Bu? Dalam surat itu dikatakan 30. Asa udah bilang? Oh belum. Asa belum. Biasa we belum gitu. Bu, dah saya ge tadi asa teu popolotot saya ge nya. Udah saya belum. Biasa belum Pak gitu aja. Ih kabayang salakina kudu sabar pisan. Nya ieu mah ngetes jigana ka salaki gitu. Saya kan teh belum. Belum gitu. Ya. Mah ari artos nu minggu ieu teh asa atosnya encan gitu. Jigana kitunya. Ka salaki pasti leuwih wani nya ka urang we wani Pak. Belum kan gitu. Padahal tadi saya teh nguji. Cek saya teh kayak mun manehna.
Kasalaki kumaha. Bisa diukur, kasaya kumaha. Tadi teh sudah saya sebut ya Bu. Belum. Bilang aja, belum gitu. Nya kabayang salakina gitu. Mah artos teh tos diterang, encan. Transformasi encan. Bilang aja, teu acan aya gitu. Bener teh Pak? Tuh cek Bapak ge. Mah artos teh asatos ditransfer, teu acan ari aya. Nah, istri Bapak mah kitunya. Aya oge, encan, iraha, can asup. Beri ngebeten suara, iraha, encan. Bu kadenya ke suami teh tong gitu-gitu teuing. Karunya suami teh udah mah tertekan di kantor teh. Ya, berbagai target ku ibu sok dipolototan gitu. Ya ibu mah tuh kasayo ge main wani molotot tadi. Ini teruji tong sok. Ini. Bu tadi kan sudah ya saya belum. Ayat 30. Ayat udah ditemukan sekarang mah? Udah. Ya karena udah dinasehatin udah. Kalau belum dinasehatin udah. Nah. Udah Bu? Alhamdulillah. Ya, di situ Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innalladzina qalu rabbunallah, orang yang mengatakan Tuhan kami Allah, tsumastaqamu, istiqomah. Jadi kalau kita ingin tersenyum saat kita pulang menuju Allah, kembali kepada Allah, kuncina hiji istiqomah. Apa istiqomah? Konsisten, lurus, sabar, kedah istiqomah. Mun keur di dieu sabar, geus balik mah. Berontak itu istiqomah. Syukur kedah istiqomah. Ngaos istiqomah. Tahajud istiqomah. Makanya Nabi SAW mengatakan wa anna ahabbal a'mal adwamuha wa in qalla. Amal yang Allah suka itu istiqomah sekalipun sedikit. Ibu baca Quran tiap hari 5 ayat, 5 ayat, 5 ayat sampai mati. Itu lebih Allah suka. Daripada Ramadan tamat 2 kali, pleng 3 tahun teu maca Quran. Mama, kok tara maca Quran? Ya atas Ramadan 2 tahun lalu tamat Mama. Istiqomah, konsisten. Makanya apa? Orang yang mengatakan Tuhan kami Allah, tsumastaqamu, tatanazzalu alaihimul malaika. Malaikat akan turun menyambut ruh orang itu. Ingat Bu, kita semua akan kembali kepada Allah. Saat ruh kita lepas, malaikat menyambut ruh itu sambil mengatakan Allah takhafu, jangan takut. Wala tahzanu, jangan sedih. Wa absyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Berbahagialah, senyumlah, surga menunggu kamu. Mata si ruhnya mengatakan kodimuni cepat saya kuburkan. Itu yang saya bilang, ada orang yang pulang itu sumringah karena dia dapat kabar gembira yang bagus. Nah kita semua akan menuju ke titik itu, akan berpulang. Maka jangan sampai langkah kita di dunia ini salah. Jangan sampai. Dan orientasikan hidup kita ini dalam kebaikan yang penuh konsistensi, yang penuh keistiqomahan. Ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Ya udahan, ya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Demikian saudara-saudara sekalian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.